Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kali ini ya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang dasar atau setara JLPTN 5 ya, dari bab 1 sampai bab 25. Oke, kemarin atau sebelumnya kita telah mempelajari bersama sampai bab 4 ya, Daiyonka. Sekarang kita melanjutkan ke Daigoka atau bab 5 ya. Oke, seperti biasa kita baca bacaannya dulu, yang dimana bacaan ini itu melingkupi pola kalimat yang akan kita pelajari pada bab 5 ini. Haija hajimimashou. Ayo kita mulai. Oke, di sini bacanya dengan judul Jitensha de kaisha e ikimasu ya. Jitensha de kaisha e ikimasu. Sebelumnya di bab 4 kita udah mulai mempelajari atau mengenal kata kerja di bahasa Jepang. Nah, di bab 5 ini ada tambahan nih ya. Jadi ngelakuin apa? Nah, D menggunakan apa ya. Jadi kita akan mempelajari partikel D pada bab 5 ini, yang dimana D itu memiliki arti pada bab ini tuh dengan ya, dengan apa, melakukan sesuatu atau pergi kemana, dengan apa, melakukan apa, seperti itu. Oke, Agustus-san wa naga no kikai no jisūsei desu. Agustus-san wa naga no kikai no jisūsei desu. Di sini sudah ada artinya, silakan dibaca sendiri atau dipahami sendiri. Kyonen no 4月に日本へ来ました。去年の4月に日本へ来ました。アグスさんは毎朝友達と自転車で会社へ行きます。アグスさんは毎朝友達と自転車で会社へ行きます。Ya, seperti biasa ya, dalam mengartikan bahasa Jepang, sebelum wa diartikan dulu. Ya, sebelumnya diatur, yang dimana sebelumnya itu ya, ini tuh topik pembahasannya, seperti itu. Terus Agustus-san no okuni wa Indonesia desu. Agustus-san no okuni wa Indonesia desu. Ya, Agustus-san no okuni. Ya, ini mbak topiknya, pembahasannya Agustus-san no okuni. Ya, negara Agus gitu kan. Nah, setelah itu setelah wa diartiin seperti itu. Jakarta kara kimashita. Jakarta kara kimashita. Agustus-san wa rainen no 3月にkoku e kairamasu. Agustus-san wa ya, Agustus-san wa rainen no 3月にkoku e kairimasu. Jadi di bab ini kita akan melajari pergi kemana menggunakan apa ya, D menggunakan apa, seperti itu. Di sini kan ada tomodachi to jitensha de. Nah ya, jitensha de, jitensha itu sepeda, menggunakan sepeda, seperti itu. Oke, inilah bacaannya ya, silakan bisa di pause dan minasang baca lagi biar terbiasa cara membaca bahasa Jepang, seperti itu. Dan misalnya belum paham per kosakatanya, silakan per kosakata ini ditulis yang belum paham atau belum hafal, seperti itu. Oke, langsung kita menuju ke pola kalimat ya. Bunkei ichi, pola kalimat yang pertama. Nani nani ye atau nani nani ni ikimasu, kimasu, kairimasu ya. Jadi ya, ini he ya. Cuman kalau dalam pola kalimat ini bacanya ya. Atau ni, boleh pilih salah satu yang dimana memiliki arti ke. Ikimas itu pergi, kimas itu datang, kairimas itu pulang. Pergi kemana, datang kemana, pulang kemana. Nah ya, di bab
5 pola kalimat pertama ini itu kita akan mempelajari pola kalimat pertama ikimas, kimas, kairimas, pergi, datang, pulang, yang dimana memiliki makna perpindahan tempat. Jika kita melakukan suatu kegiatan atau kata kerja pindah tempat, itu menggunakan partikel he atau bacanya dan ni. Ya, silakan bisa pilih salah satu yang dimana memiliki kegunaan yang sama. Jadi boleh pilih salah satu. Oke, biar lebih paham, ada gambaran, kita langsung saja ke contoh kalimat. Di sini ada 3 contoh kalimat. Yang pertama, watashi wa raigetsu nihon e ikimasu. Atau watashi wa raigetsu nihon ni ikimasu. Sebelum wa diartiin dulu. Watashi, saya. Saya itu kenapa sih? Saya itu raigetsu. Raigetsu, ya. Bulan depan. Bulan depan kenapa? Pergi. Pergi kemana? Ke Nihon atau Jepang, ya. Boleh pilih salah satu. Atau ni. Berarti saya bulan depan pergi ke Jepang. Watashi wa raigetsu nihon e atau nihon ni ikimasu. Seperti itu ya, perpindahan tempat. Nah, karena raigetsu ini belum terjadi, masih rencana, maka di belakangnya menggunakan masu, mas, bukan masta karena belum terjadi, dan bukan masen karena ini bukan negatif karena rencana mau pergi, seperti itu. Hai, yang kedua, mayasa hachiji ni kyositsu e kimasu. Atau mayasa hachiji ni kyositsu ni kimasu. Nah, karena ini nggak ada partikel wa, yang diartikan duluan adalah boleh langsung dari belakang ke depan, atau kita baca dulu keterangan waktunya. Mayasa, setiap pagi saya datang ke kelas pada, ya, partikel ni di sini itu keterangan waktu yang telah kita pelajari bab sebelumnya, pada jam 8 hachiji, ya. Setiap pagi saya datang ke kelas pada jam 8, seperti itu ya. Kyositsu itu kelas ya, ruang kelas. Oke, yang ketiga, mainichi goji ni uchi e kaerimasu. Atau mainichi goji ni uchi ni kaerimasu. Nah, ini berarti ada 2 partikel nih dong. Emang boleh? Boleh, nggak apa-apa. Karena ni yang pertama itu untuk menjelaskan atau menerangkan keterangan waktu yang memiliki arti pada. Nah, ni yang kedua itu untuk menjelaskan atau menerangkan kata kerja perpindahan tempat yang dimana memiliki arti ke. Seperti itu. Makanya di sini mainichi goji ni uchi ni kaerimasu, yang memiliki arti setiap hari. Mainichi, setiap hari. Kenapa? Setiap hari saya pulang ke rumah pada jam 5. Ya, mainichi, setiap hari saya pulang ke rumah pada jam 5. Karena ini kegiatan yang dilakukan setiap hari berulang kali, maka menggunakan masu. Ya, jadi bukan lampau karena masih akan dilakukan lagi keesokan harinya terus, dan bukan kata kerja negatif. Nah, di sini minasan juga bisa dipahami ya, mai asa, setiap pagi, mainichi, setiap hari. Jadi mai di sini itu memiliki makna setiap. Nah, asa itu pagi, berarti setiap pagi. Nichi itu hari, berarti setiap hari. Seperti itu. Semoga ada gambaran ya minasan ya. Karena kalau paham
mengenai bab atau pola kalimat ini untuk selanjutnya pasti paham dan juga bisa merangkai sebuah kalimat mengenai perpindahan tempat. Oke, next. Sugi bunke ini ya, pola kalimat 2. Doko e ikimasu ka atau doko ni ikimasu ka. Nah, sebelumnya kita mempelajari suatu pernyataan perpindahan tempat ya. Pergi, datang, pulang. Ikimasu, kimasu, karimasu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pertanyaannya. Pergi kemana sih? Nah, pulang kemana sih? Datang kemana? Nah, seperti itu. Oke, ya, doko itu kemana? Biar ada gambaran, di sini kita lihat ada 3 contoh kalimat. Oke, yang pertama, Nichiyobi ni doko e ikimasu ka? Atau Nichiyobi ni doko ni ikimasu ka? Pada hari Minggu, ya, Nichiyobi ni pada hari Minggu, pergi kemana? Pergi kemana pada hari Minggu? Nah, ya, boleh. Di sini jawabannya Tomodachi no uchi e ikimasu. Tomodachi no uchi e ikimasu. Pergi ke rumah teman. Ya. Jadi si penjawab ini menjawab pada hari Minggu saya pergi ke rumah teman untuk main. Entah itu main atau belajar. Oke, yang kedua, Kino doko e ikimashita ka? Atau Kino doko ni ikimashita ka? Nah, di sini udah ada keterangan waktunya itu kino, kemarin. Makanya di belakang pertanyaannya itu harus mashita ka. Nah, mashita karena lampau sudah terjadi. Bahwa memiliki makna bahwa kemarin pergi kemana? Jawabannya supae ikimashita. Supae ikimashita. Pergi ke supermarket. Si penjawab itu menjawab bahwa kemarin itu saya pergi ke supermarket. Oke, yang ketiga, Ashita doko e ikimasu ka? Atau Ashita doko ni ikimasu ka? Nah, ini perhatikan nih keterangan waktunya. Ashita itu besok. Oh, berarti belum terjadi, masih rencana. Nah, Ashita berarti di sini masih positif, belum lampau. Dan juga bukan negatif karena rencananya itu mau apa besok. Besok pergi kemana? Nah, seperti itu. Si penjawab menjawab doko e mo ikimasen. Doko e mo ikimasen. Nah, berarti negatif nih. Tidak pergi kemanapun. Nah, ini ada mo-nya. Mo memiliki arti pun yang dimana sudah kita bahas pada bab 2 ya. Doko e mo ikimasen. Tidak pergi kemanapun. Oke, pola kalimat kedua setelah kita pelajari ya, semoga ada gambaran. Jika ada pertanyaan baik di pola kalimat 1 maupun 2, silakan tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya pola kalimat ketiga, nani nani de ikimasu. Pergi ya, menggunakan apa? Jadi boleh pergi, datang, kimas ya. Nani nide kimas ya, datang dengan apa ataupun pulang dengan apa. Nani nide kaerimasu, seperti itu. Jadi di bab ini itu kita membahas perpindahan tempat. Ikimas, kimas, kaerimasu. Biar lebih paham, di sini ada 3 contoh kalimat. Oke, yang pertama, Agustus-san wa nande kaisha e ikimasu ka? Agustus-san wa nande kaisha e ikimasu ka? Agustus-san wa nande kaisha e ikimasu ka? Yang dimana memiliki makna saudara Agus ya, pergi
ke perusahaan dengan apa? Dengan naik apa dia? Dan naik apa? Menggunakan apa? Nah, si Agus menjawab, Jitensha de ikimasu. Jitensha de ikimasu. Jitensha de ikimasu. Pergi dengan sepeda, ya. Pergi menggunakan sepeda. Oke, lanjut. Yang kedua, Suzuki-san wa nande Osaka e ikimashita ka? Suzuki-san wa nande Osaka e ikimashita ka? Suzuki-san wa nande Osaka e ikimashita ka? Yang dimana memiliki makna saudara Suzuki. Saudara Suzuki itu datang ke Osaka menggunakan apa? Saudara Suzuki itu datang ke Osaka menggunakan apa? Nah, Suzuki menjawab, Shinkansen de kimashita. Shinkansen de kimashita. Datang menggunakan Shinkansen atau kereta cepat. Hai, yang ketiga. Nande uchi e kaerimasu ka? Nande uchi e kaerimasu ka? Nande uchi e kaerimasu ka? Pulang ke rumah dengan apa? Pulang ke rumah menggunakan apa? Nah, di sini ada tanda bintang, ya. Tanda bintang di sini berarti spesial. Yang dimana jawabannya itu aruite kaerimasu. Aruite kaerimasu. Aruite kaerimasu, ya. Pulang dengan jalan kaki. Aruite itu jalan kaki. Jadi nggak menggunakan apa-apa, tapi pakai kaki, menggunakan kaki, ya, makanya jalan kaki. Ya, itu adalah pola kalimat ketiga yang dimana kita perpindahan tempat, ya, entah itu kimas, ya, ikimas, kimas, kaerimas. D, ya, menggunakan apa. Semoga ada gambaran. Kalau belum ada gambaran, silakan di-pause dan dipahami atau di-rewind sekali lagi, dipahami yang telah kita bahas bersama-sama. Oke, lanjut. Pola kalimat keempat. Nani to ikimasu. Ya. To di sini itu dengan orang. Nah, dengan orang. Dengan siapa kita melakukan suatu perpindahan tempat, ya. Pergi dengan siapa, datang dengan siapa, pulang dengan siapa, ya. Nani to ikimasu, nani to kimasu, nani to kaerimasu. Oke, biar lebih paham di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, Dareto Jakarutae ikimasu ka? Dareto Jakarutae ikimasu ka? Dareto Jakarutae ikimasu ka? Bahwa memiliki makna pergi ke Jakarta dengan siapa? Ya, dengan siapa pergi ke Jakarta? Nah, di sini jawabannya itu tomodachi to ikimasu. Tomodachi to ikimasu. Tomodachi to ikimasu. Pergi bareng teman. Pergi bersama teman. Jadi si penjawab pergi Jakarta bareng temannya. Oke, contoh yang kedua. Agustus-san wa dare to Rio e kaerimasu ka? Agustus-san wa dare to Rio e kaerimasu ka? Agustus-san wa dare to Rio e kaerimasu ka? Ini mana memiliki makna si Agus, ya, saudara Agus pulang ke asrama dengan siapa? Ya, Rio itu asrama. Agus pulang ke asrama dengan siapa? Jawabannya si Agus adalah kaisha no hito to kaerimasu. Kaisha no hito to kaerimasu. Kaisha no hito to kaerimasu. Bahwa si Agus pulang, ya, pulang dengan orang perusahaan, ya. Berarti nggak naik sepeda, tapi pakai mobil, ya, dijemput atau diantar seperti itu. Nah, itulah pola kalimat keempat, yang dimana kita melakukan suatu kegiatan pindah tempat
bareng siapa, dengan siapa orangnya, seperti itu. Ya, nanti dengan berbagai pola kalimat ini itu bisa dijadikan satu kalimat nih, ya. Pergi kemana, ya. Pergi kemana, dengan siapa, menggunakan apa. Nah, seperti itu ya. Lebih kompleks. Nah, makanya kita pelajari satu persatu pola kalimatnya. Oke, lanjut pola kalimat ke 5. Ya, bunkeigo. Yang dimana polanya yaitu itsu nani nani ka. Itsu nani nani ka. Nah, kapan? Nah, kapan kata kerjanya ya? Kapan melakukan sesuatu hal? Kapan? Seperti itu. Itsu, kapan. Oke, biar ada gambaran, kita lihat contoh kalimat. Di sini ada 4 contoh kalimat. Yang pertama, itsu barie ikimasu ka? Itsu barie ikimasu ka? Itsu barie ikimasu ka? Kapan pergi ke Bali? Kapan pergi ke Bali? Nah, kapan? Di sini jawabannya adalah Gogatsu ni ikimasu. Gogatsu ni ikimasu. Pergi pada bulan 5 atau bulan Mei. Nah, ya, karena rencana berarti masih mas, belum masta. Karena bukan lampau. Oke, next. Yang kedua, itsu nihon e kimashita ka? Itsu nihon e kimashita ka? Itsu nihon e kimashita ka? Nah, kapan datang ke Jepang? Nah, karena ini mashita ka, berarti menanyakan datangnya itu dari kapan. Nah, datangnya dari kapan? Nah, gitu seperti itu ya. Nah, di sini jawabannya adalah sengetsu kimashita. Sengetsu kimashita. Bahwa dia datang bulan lalu. Nah, dia datang dari bulan lalu. Makanya menggunakan mashita, sudah terjadi. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Agustus-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Agustus-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Agustus-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Kapan? Nah, ya. Kapan ulang tahun saudara Agus? Saudara Agus ulang tahunnya kapan? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini jawabannya adalah Nigatsu nanoka desu. Nigatsu nanoka desu. Nigatsu nanoka desu. Bahwa si Agus ulang tahunnya adalah tanggal 7 bulan Februari. Hai, yang terakhir, Nihongo no testo wa itsu desu ka? Nihongo no testo wa itsu desu ka? Nihongo no testo wa itsu desu ka? Tes bahasa Jepang kapan? Ya, kapan tes bahasa Jepangnya? Nah, di sini jawabannya adalah Raishu no suyobi desu. Raishu no suyobi desu. Hari suyobi, ya. Hari Rabu. Hari Rabu minggu depan. Raishu, ya. Hari Rabu minggu depan. Makanya menggunakan des, bukan desta, karena belum terjadi, masih rencana. Oke, itulah pola kalimat terakhir pada bab 5. Intinya adalah perpindahan tempat, ya. Kita bahas di bab 5 ini perpindahan tempat, kemana, menggunakan apa, dengan siapa, kapan. Nah, kompleks sekali ya, seperti itu. Silakan minasan bisa buat kalimat, contoh kalimat pada tiap pola kalimatnya ya. Silakan. Bisa nanti hasilnya tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama-sama. Oke, next kita akan membahas Renshu E ya, latihan. Latihan A. Yang dimana latihan ini adalah pola kalimat yang telah kita pelajari itu disebutkan kembali, dan yang bergaris bawah itu kosakatanya diganti dengan kosakata yang ada di bawahnya
per tiap poin ya. Poin 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oke, setelah saya baca, minasan juga ikut membaca ya, biar terbiasa. Oke, yang pertama. Agus-san wa yubin-kyoku e ikimasu. Agus-san wa yubin-kyoku e ikimasu. Agus-san wa kaisha e ikimasu. Agus-san wa kaisha e ikimasu. Agus-san wa panya e ikimasu. Agus-san wa panya e ikimasu. Agus-san wa koujou e ikimasu. Agus-san wa koujou e ikimasu. Agus-san wa eki e ikimasu. Agus-san wa eki e ikimasu. Agus-san wa doko e ikimasu ka? Agus-san wa doko e ikimasu ka? Tsugi. Dadang-san wa jitensha de byouin e ikimasu. Dadang-san wa jitensha de byouin e ikimasu. Dadang-san wa taxi de byouin e ikimasu. Dadang-san wa jitensha de byouin e ikimasu. Dada-san wa otobai de byouin e ikimasu. Dadang-san wa otobai de byouin e ikimasu. Dadang-san wa chikatetsu de byouin e ikimasu. Dadang-san wa chikatetsu de byouin e ikimasu. Dadang-san wa densha de byouin e ikimasu. Dadang-san wa densha de byouin e ikimasu. Dadang-san wa nande byouin e ikimasu ka? Dadang-san wa nande byouin e ikimasu ka? Hai, tsugi. Uten-san wa senpai to genba e kimashita. Uten-san wa senpai to genba e kimashita. Uten-san wa tomodachi to genba e kimashita. Uten-san wa tomodachi to genba e kimashita. Uten-san wa kohai to genba e kimashita. Uten-san wa kohai to genba e kimashita. Uten-san wa Suzuki-san to genba e kimashita. Uten-san wa Suzuki-san to genba e kimashita. Uten-san wa kaisha no hito to genba e kimashita. Uten-san wa kaisha no hito to genba e kimashita. Uten-san wa dare to genba e kimashita ka? Uten-san wa dare to genba e kimashita ka? Hai, tsugi. Tamu-san wa ashita kuni e kaerimasu. Tamu-san wa ashita kuni e kaerimasu. Tamu-san wa raishu kuni e kaerimasu. Tamu-san wa raishu kuni e kaerimasu. Tamu-san wa 4月にkuni e kaerimasu. Tamu-san wa 4月にkuni e kaerimasu. Tamu-san wa 7月20日にkuni e kaerimasu. Tamu-san wa 7月20日にkuni e kaerimasu. Tamu-san wa 木曜日にkuni e kaerimasu. Tamu-san wa 木曜日にkuni e kaerimasu. Tamu-sanはいつkuni e kaerimasu ka? Tamu-sanはいつkuni e kaerimasu ka? Hai, tsugi. Naron-san no tanjoubi wa 9月3日です。Naron-san no tanjoubi wa 9月3日です。Naron-san no tanjoubi wa 1月5日です。Naron-san no tanjoubi wa
1月20日、1月5日です。ナロンさんの誕生日は5月14日です。atau, ナロンさんの誕生日は5月14日です。ナロンさんの誕生日は12月19日です。ナロンさんの誕生日は12月19日です。ナロンさんの誕生日は6月8日です。ナロンさんの誕生日は6月8日です。ナロンさんの誕生日はいつですか？ナロンさんの誕生日はいつですか? Hai, ya itulah Renshue yang dimana membuat suatu kalimat mengenai pola kalimat yang telah kita pelajari bersama ya. Silakan bisa diganti ya, minasang ya boleh. Minasang lagi mau bahas siapa, terus kata bendanya atau kata kerjanya apa, silakan ya diekspor kosakatanya yang telah minasang pelajari atau hafalkan selama ini. Oke, next selanjutnya kita akan kaiwa ya atau percakapan. Di sini ada dua orang yaitu Dadang dan Suzuki ya. Nah, oke, kita baca bareng-bareng. Seperti biasa saya baca dulu terus minasang ikuti ya. Dadang. Sumimasen. Kyou wa nangatsu nanichi desu ka? Suzuki. 4月20日です。Dadang. 4月20日ですか？あ、今日は私の誕生日です。鈴木。そうですか。誕生日おめでとう。Dadang。どうもありがとうございます。鈴木さんの誕生日はいつですか？鈴木。5月9日です。Nah ya, jadi dalam percakapan ini itu si Dadang itu ceritanya ulang tahun. Cuman ini menarik ya, si Dadang pura-pura nanyain hari ini tanggal berapa, terus ngasih kode ke Suzuki bahwa hari ini tuh tanggal ulang tahun saya gitu. Ya menarik sih, menarik ya, kayak kita lah di Indonesia kan kayak gitu, speak gitu biar diucapin. Baik, itulah kaiwa ya. Silakan kalau minasang ini buat ngakrapin orang Jepang ya pakai bahasa basi kayak gini ya, buat ngobrolan atau memperlancar bahasa Jepangnya kayak gini. Oke, kalau sudah ya, selanjutnya terakhir adalah sesi mondai atau soal ya. Di sini ada lumayan banyak ya. Yang pertama adalah hiragana de kaite kudasai ya. Hiragana de kaite kudasai. Ya, silakan ya minasang tulis ya menggunakan hiragana dari kanji yang ada 11 soal kanji ini ya. Nah, ini re contohnya nih. Ini kanji apa? Nah, silakan ditulis menggunakan hiragana. Yang pertama, yang kedua atau selanjutnya adalah seperti biasa ya. Bagian yang kosong ini diisi menggunakan partikel yang sesuai pada kalimat tersebut ya. Kalau misalnya nggak ada partikel ya bisa disilang. Seperti contoh ya ini ya. Watashi wa kesa nani shichiji nani okimashita. Nah, silakan diisi yang tepat itu apa. Nah, karena di sini contohnya adalah watashi wa kesa shichiji ni okimashita. Saya bangun pada pukul 7 tadi pagi. Jadi kesa itu nggak usah dikasih partikel ya. Nah, karena keterangan waktunya itu pada tadi pagi ya. Tadi pagi itu nggak usah dikasih pada. Yang nggak dikasih pada adalah jam 7 ya. Karena pada atau partikelnya itu untuk menekankan bangunnya itu pada kapan. Nah, pada jam berapa gitu. Cuma kalau keterangan waktu bukan penekanan itu nggak usah dikasih pada atau partikel nih. Oke ya, itu cara mengisi untuk soal mondai pada bab 5 ini ya. Silakan minasang bisa dikerjakan ya.
Jika berkenan, silakan jawabannya tulis di kolom komentar. Baik, demikian ya materi Daigoka atau bab 5 pada pembelajaran bahasa Jepang dasar bab 1 sampai bab 25. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan menjawabnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya yaitu bab 6 ya, minasang ya. Semangat, gambatte kudasai ya. Terima kasih ya. Imamade mite kurete arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Ja, mata ne.